selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu, sehat selalu. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kami dengan judul Program Pemberdayaan Difabel melalui pelatihan produk halal dan higienis dalam kelompok bidang usaha olahan pangan, angkringan, dan jahe merah. Izinkan saya mempresentasikan hasil pengabdian ini. Saya Pinasti Utami atau biasa dipanggil dengan Bu Pin. Nah, pada pengabdian ini kami menggandeng dari Farmasi FKIK UMY, kemudian juga ada dari Agrobisnis Fakultas Pertanian UMY, di mana di farmasi ada saya Bu Pipin, kemudian Bu Salma, Bu Inge, Pak Bimo, dan Bu Mega. Sedangkan untuk di agrobisnis kita menggandeng Bapak Dr. Indardi. Nah, dari dua pengabdian ini kami juga menggandeng mitra kami, yaitu adalah Lazismu Sedayu. Kenapa kita memilih Lazismu Sedayu? Itu dikarenakan Lazismu Sedayu di penghujung tahun 2020 ini melakukan inisiator untuk pembentukan kelompok usaha bersama untuk komunitas difabel ini. Nah, di sini ada 5 komunitas difabel. Kemudian kita juga mengundang koordinator di tiap-tiap kelompoknya ini pada kelompok difabel ini. Nah, latar belakang kenapa pengabdian ini kami lakukan, yaitu adalah kalau kita menilik dari data WHO di World Report on Disability, ternyata menunjukkan ada 15% di dunia untuk komunitas difabel ini. Nah, di data di Indonesia sendiri di tahun 2018 ternyata juga menunjukkan angka sekitar 37,58 juta jiwa atau 14,2% dari penduduk Indonesia. Nah, data ini cukup memprihatinkan pada kalau kita melihat bahwa mungkin kadang-kadang para difabel ini disembunyikan oleh keluarganya, kemudian dipandang rendah, kemudian disepelekan dan hal-hal yang lainnya. Nah, kita tentunya sudah pernah melihat ya dengan lahirnya undang-undang, kemudian ada kebijakan dari lokal maupun di nasional internasional, ternyata belum mampu untuk bisa menggerakkan komunitas difabel tersebut, sehingga pada pengabdian kali ini kita menggandeng Lazismu Sedayu, gitu kita bersama-sama untuk bisa melakukan peningkatan kapasitas kemandirian komunitas difabel ini berdasarkan kelompok usaha yang sudah dibentuk. Nah, kalau kita melihat kenapa kita memilih Kecamatan Sedayu nih. Nah, ternyata dari data Mei 2021 ini didapatkan di Sedayu ini ada 4 desa ya. Desa Argosari ini ada 75 difabel. Kemudian di Argomulyo itu adalah 25. Kemudian di Argodadi ada 97 dan di Argorejo itu ada 134. Nah, kalau kita lihat berarti mereka adalah komunitas difabel yang cukup besar untuk satu kecamatan. Nah, untuk tipe dari difabelnya itu ada difabel untuk intelektual dan ada juga untuk difabel disability. Nah, sehingga dengan data-data tersebut kami tim pengabdi penggerak ini melakukan koordinasi bersama dengan mitra kami. Akhirnya kita tentukan akan ada peningkatan kemandirian untuk komunitas difabel. Bersama 3 tim pengabdian yang lainnya, pada pengabdian ini lebih difokuskan pada pelatihan produk halal dan higienis. Nah, ini metode pelaksanaannya gitu dengan adanya keterbatasan karena di masa pandemi ini gitu. Jadi setelah kita berkoordinasi dengan tim pengabdi dari Lazismu dan juga kelompok difabel, maka ditetapkannya akan ada pelatihan ya. Jadi pelatihannya itu kita lakukan 2 hari, di hari Rabu dan hari Kamis di tanggal 5 sampai 6 Mei di tahun 2021 di Kecamatan Sedayu. Pada pembukaan acara ini alhamdulillah dihadiri oleh karena antusiasme ya, karena ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa untuk peningkatan kapasitasnya, dihadiri oleh Bapak Camat Sedayu, Bapak Kepala Desa, Kapolsek, kemudian Kepala KUA, pengurus PCM, Ketua Lazismu Sedayu, dan tentunya komunitas difabel tersebut yang menjadi perwakilan. Ada 26 orang yang hadir saat ini untuk perwakilan dari tiap desanya.
Nah, pelatihan ini kita mulai setelah kita melakukan koordinasi gitu. Jadi dalam 2 hari ini kita akan melakukan pelatihan. Yang pelatihan hari pertama itu adalah tentang organisasi. Jadi bagaimana penguatan organisasi yang ada di kelompok difabel tersebut supaya mereka bisa nantinya saling bekerja sama. Kemudian juga kita adakan administrasi. Nah, alasannya kita adakan administrasi supaya saat mereka membutuhkan cara membuat proposal, surat undangan, nanti mereka juga bisa melakukan itu. Nah, fokus pada pengabdian ini setelah itu adalah kita melakukan bagaimana penanganan produk halal dan higienis, dilanjutkan dengan pengabdian yang lainnya yaitu adalah perizinan PIRT dan public speaking dan digital marketing untuk setelah memasarkan produknya. Nah, kita lihat di sini ini adalah salah satu pakar kita, yaitu adalah Pak Hari Widada, yaitu dari tim Halal Thayyib Center dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau lebih menjelaskan bagaimana produk pangan itu bisa diolah tidak hanya secara higienis, tapi juga halal dan thayyib. Sehingga nanti harapannya saat pengabdian ini kita bisa memilihkan usaha yang lebih halal dan thayyib seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita juga memberikan apresiasi ya kepada para komunitas difabel ini, yaitu berupa sembako dan juga pendampingan ya, dana pendampingan yang akan digunakan untuk keberlanjutan setelah pengabdian ini selesai. Nah, dari 26 peserta yang hadir, hanya ada 24 yang menyelesaikan pretest dan posttest gitu, dan ternyata dari hasilnya kita bisa lihat pretestnya rata-rata skornya dari 3,7 mengalami peningkatan menjadi 4 gitu ya. Ini cukup bagus karena masuk dalam kategori pengetahuan yang cukup gitu ya, sehingga mereka nanti bisa lebih meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya seperti ini. Nah, kemudian dari 24 peserta ini ada 17 wanita dan 7 laki-laki dan tingkat pendidikannya didominasi oleh lulusan SMA. Dan ternyata mereka juga sudah mempunyai beberapa usaha pengolahan keripik, angkringan, catering, usaha, dan online. Nah, dari hasil pengabdian ini, pihak mitra menyatakan puas dengan kegiatan pengabdian ini, sehingga nanti mereka bisa melakukan pendampingan secara kontinus. Kemudian terjadi peningkatan pemahaman juga untuk pelatihan produk halal dan higienis ini sebesar 5,26%. Dan kemudian diharapkan juga pihak mitra terus mendampingi secara intensif dan berkelanjutan sehingga komunitas ini dapat mandiri. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada LP3M yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini beserta para mitra kami yang mendukung pada kegiatan ini. Alhamdulillah mereka sangat puas pada pengabdian kali ini. Ini publikasi kami sudah lakukan itu di media, kemudian di YouTube dan di media sosial yang lainnya. Dan juga nanti kita akan meluncurkan modul buku modul pangan yang akan dihak ciptakan. Terima kasih, semoga bermanfaat pengabdian kali ini. Matur suwun.